Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di hari ketiga program 30 hari 30 cerita bersama Haytham Production. Audiensnya Masya Allah. Aduh, lucu. Oke, pada hari ketiga ini akan sedikit berbeda nih. Karena dari kemarin kan hari pertama, hari kedua kita udah cerita tokoh ya. Ada Tariq bin Ziyad, ada Lubna Al-Qurtuba. Nah sekarang kita akan sedikit mengusik kembali perang saudara pertama di zaman Islam. Perang apakah itu? Ya namanya Perang Jamal. Dalam sisi epistemologinya ya, Perang Jamal ini itu diambil dari kata Jamal, yang dimana Jamal bahasa Arab artinya itu unta. Ya, yang namanya Jamal ya arti nama lo unta tuh kayaknya. Hal ini dikarenakan karena pada perang tersebut istri Rasulullah SAW yaitu Sayyidah Aisyah itu sedang menaiki unta dalam perang. Nah, Perang Jamal juga merupakan perang yang melibatkan kedua kubu Islam yaitu kubu Sayyidah Aisyah dan juga kubu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu istri Rasulullah versus sepupu Rasulullah. Nah, oleh karena itu Perang Jamal juga diartikan sebagai perang saudara pertama dalam sejarah umat Islam atau yang sering disebut sebagai fitnah Maqtal Utsman. Penyebab utamanya Perang Jamal ini itu tuh karena pembunuhan Amirul Mukminin waktu itu sekaligus sahabat Rasulullah yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, pembunuhan Utsman bin Affan ini terjadi karena adanya kelompok pemberontak yang menuduh Utsman bin Affan melakukan nepotisme dan korupsi dalam pemerintahan. Nah, kelompok pemberontakan ini disebut sebagai Khawarij. Nah, lalu Khawarij melakukan rencana kudeta yang berujung pada peristiwa pembunuhan syahidnya Utsman bin Affan. Nah, sekarang kita agak sedikit flashback tentang latar belakang terjadinya Perang Jamal ya. Pembunuhan Utsman bin Affan itu tuh kayak menjadi breakpointnya lah. Perbedaan pendapat yang menjadi perpecahan umat Islam waktu itu. Perpecahannya cuma dari kubunya Sayyidah Aisyah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, penduduk Madinah waktu itu tuh langsung ingin banget agar Ali bin Abi Thalib langsung diangkat untuk menjadi Amirul Mukminin yang baru. Penduduk Madinah waktu itu ingin mengangkat Ali bin Abi Thalib agar langsung menjadi Amirul Mukminin. Nah, agar tidak terjadi kekosongan lah waktu itu. Karena takutnya kalau misalnya kosong di kursi kekuasaan, yaitu memperlemahnya ukhuwah Islamiyah, agama Islam waktu itu. Nah, oleh karena itu penduduk Madinah yang didukung oleh sahabat-sahabat Ammar bin Yasir, Hasan bin Ali, terus Ibnu Abbas itu langsung menggagaskan, ya Ali bin Abi Thalib langsung diangkat untuk menjadi khalifah yang baru. Nah, maka dari itu waktu itu Ali bin Abi Thalib dan juga rombongan sahabat itu langsung berangkat ke Madinah, ke Kufah untuk menyiarkan keputusan tersebut dan membentuk pusat pemerintahan yang baru karena lokasinya waktu itu strategis banget. Nah, namun Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menentang ide tersebut dan menginginkan adanya keadilan dengan menyelesaikan penyelidikan kematian Sayyidina Utsman dulu nih. Nah, Aisyah juga didukung oleh beberapa sahabat. Waktu itu tuh Tolhah bin Ubaidillah, terus Zubair bin Awam, ada Marwan bin Hakam. Pokoknya ya seluruh sahabat Rasul deh. Mereka itu pengen Ali bin Abi Thalib diberhentikan dulu ya. Sementara adanya penyelidikan pembunuhan Sayyidina Utsman lebih lanjut. Nah, lalu ikhtilaf deh antara Sayyidina Ali dan Sayyidah Aisyah tuh makin ikhtilaf, makin gap. Akhirnya ada kesalahpahaman waktu itu. Kesalahpahaman yang pertama ya adanya fitnah. Kedua belah pihak itu tuh berusaha untuk menyelesaikan kesalahpahaman ini sebelum sampai ke medan perang ya, biar nggak perang mereka berdua.
Namun upaya mereka digagalkan oleh para Khawarij, ya. Khawarij ini tuh benci banget sama Ali, sekaligus kayak pelaku orkestrator lah pembunuhan Sayyidina Utsman yang sedang diperjuangkan oleh Aisyah. Melihat ini tuh kayak kesempatan nih. Khawarij tuh kayak ngelihat there's an opportunity in here. Tindakan pengiriman surat waktu itu di antara kedua belah pihak Ali dan pihak Aisyah disusupi oleh kelompok Khawarij dan melakukan fitnah dengan mengubah isi surat tersebut. Licik emang ya, licik banget mereka tuh. Nah, lalu setelah itu kelompok Aisyah berusaha untuk melakukan inisiasi untuk meminta klarifikasi langsung nih kepada Ali dan juga kelompoknya. Aisyah beserta para rombongannya itu melakukan perjalanan ke Kufah untuk ketemu sama Ali, terus minta klarifikasi, jelas-jelasan, berunding negosiasi dengan kelompoknya Ali bin Abi Thalib. Sebelum sampai ke Kufah, para Khawarij itu udah nunggu nih kelompoknya Aisyah dan rombongannya yang lengkap banget tuh, ya. Tujuan kelompok Khawarij itu tuh ingin menimbulkan fitnah yang sangat besar dengan cara mempersenjatai Sayyidah Aisyah dan juga rombongannya secara lengkap ketika mereka masuk ke Kufah, ya. Apa namanya kalau misalnya bahasa modern tuh, pengosongan senjata, ya, pengosongan senjata. Nah, hal ini tuh dilakukan oleh para Khawarij agar perspektifnya Ali bin Abi Thalib dan rombongannya itu tuh melihat kalau misalnya pasukan Aisyah sudah siap untuk perang jika negosiasi yang akan dilakukan oleh mereka berdua itu berujung gagal. Setelah itu, pihak Sayyidina Ali bin Abi Thalib akhirnya menerima inisiasi baiknya Aisyah untuk bertemu nih, karena mereka tuh ingin menyambut Aisyah sesama saudara muslim lah. Apalagi Ali bin Abi Thalib itu sepupunya Rasulullah, Aisyah juga istri dari Rasulullah, ya. Hal yang ditakutkan kejadian deh waktu itu. Sampai titik pertemuan antara mereka berdua dengan onta yang berwarna merah serta rombongan yang telah siap dengan 700.000 pasukan waktu itu, ya. Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Aisyah itu bertemu dengan kelompok kecilnya Khawarij yang telah menyusup dalam kelompok Aisyah, langsung berteriak takbir, Allahu Akbar, terus menyerang Ali. Ali akhirnya mengangkat Al-Quran, terus tanpa adanya penyerangan harus dihentikan. Khawarij juga udah berada di kelompok Ali untuk menyerang kelompok Aisyah. Penyusupannya bukan hanya dari satu pihak, tapi juga ada di dua pihak gitu. Perang antara kedua pihak ini tuh pecah dengan skala yang gede banget, ya. Maka dari itu Ali bin Abi Thalib langsung berupaya untuk menghentikan perang ini sebelum korban yang menjadi lebih banyak. Nah, kecerdikannya Ali bin Abi Thalib, ya, itu tuh melihat celah pada pertempuran tersebut, terus melihat sahabat dari kubu Aisyah, Thalhah bin Ubaidillah serta Zubair bin Awam, ya. Mereka berdua waktu itu ada di sampingnya Aisyah. Ali menghampiri mereka berdua agar keluar dari medan perang untuk memperjelas situasi gitu, ya. Tapi Thalhah sama Zubair waktu itu gak kebawa lah sama omongan Ali. Mereka tetap minta keadilan untuk pembunuhannya Sayyidina Utsman. Nah, Ali kemudian mengingatkan sebuah peristiwa yang terdapat pesan dari Rasulullah SAW waktu itu, bahwa suatu ketika Thalhah dan Zubair akan memerangi Ali dalam keadaan zolim. Kedua sahabat tersebut langsung mengingat lalu minta maaf nih kepada Ali dan sepakat untuk merencanakan perdamaian dengan berbicara langsung kepada Sayyidah Aisyah gitu. Para Khawarij itu tuh kayak ngelihat Sayyidina Ali beserta Thalhah dan Zubair ingin menghentikan perang nih tanpa menyadari adanya penyusup di antara kedua belah pihak. Lalu ada seorang Khawarij bernama Ibnu Jurmus akhirnya membunuh Zubair dan Marwan yang mempunyai motif politik membunuh Thalhah. Nah, licik lagi nih. Ali yang mendekati Aisyah, ya, berusaha untuk menghentikan perang udah di ACC oleh Aisyah,
Lalu Ali membunuh unta merah tersebut sebagai tanda berakhirnya perang dan kemenangan Ali. Khawarij tuh akhirnya langsung beranggapan bahwasanya Ali mengalahkan mereka. Oleh karena itu mereka merencanakan misi terakhir. Nah, mereka merencanakan provokasi melalui Ibnu Jurmus dengan membawa jasad Tolha dan Zubair ke depan Ali, lalu mengatakan bahwasanya dia telah membunuh kedua sahabat tersebut dan meyakini Ali untuk segera menyerang kembali. Nah, Ali waktu itu langsung nangis. Lalu dia berteriak kepada Ibnu Jurmus bahwasanya kamu akan dilaknat oleh Allah suatu ketika nanti. Lalu memerintahkan rombongan untuk langsung menangkap Ibnu Jurmus gitu. Sekarang gue pengen ngebahas sedikit tentang aftermath POV dari perang Jamal ini ya. Kalau misalnya kita lihat, Ali kan waktu itu segera menemui Aisyah lalu menegur atas kesalahpahaman tersebut dengan cara yang lembut dan mengantarkan Aisyah untuk pulang ke Mekah ya. Aisyah juga menerima teguran Ali dan akan pulang ke Mekah serta membaiat Ali jika Ali setuju untuk mengusut pembunuhan Utsman. Nah, Ali setuju tuh dan keduanya bersepakat untuk mengakhiri konflik saudara ini. Nah, kalau misalnya kita lihat pada perang Jamal ya, kedua belah pihak ini tuh menginginkan tujuan yang baik demi kemaslahatan umat. Nah, Ali dan Aisyah setelah itu tuh langsung perang masih berhubungan dengan baik serta masing-masing juga memiliki jalan tersendiri. Akhirnya kita bisa ngeliat nih kejadian yang bisa kita ambil pelajarannya dari kisah ini, bahwasanya kesalahpahaman itu bisa banget menghancurkan kepercayaan manusia satu sama lain. Nah, oleh karena itu dalam Islam kita diajarkan yang namanya tabayun. Apa sih itu tabayun? Tabayun itu artinya penjelasan, detail, secara baik-baik. Jangan asal perang-perang aja ya. Jangan gara-gara ada kesalahpahaman dikit langsung marah, langsung to the point, langsung boom. Jangan ya. Kita tabayun dulu, penjelasan. Kita jelaskan apa sih kenapa bisa ada kesalahpahaman ini ya. Alangkah baiknya jika bisa diakhiri dengan meminta maaf dan perdamaian. Begitu teman-teman. Nah, gimana teman-teman cerita tentang perang Jamal ini? Seru gak? Yang jawab satu orang dong. Ya, kalian bisa banget komen di bawah kalian mau cerita apa lagi untuk program 30 hari 30 cerita. Insya Allah untuk 27 hari ke depan kita akan masih mengayomi kalian di YouTube, Instagram, dan TikToknya Hitam Production. Jangan lupa di follow, subscribe, like, and share. So mungkin gue akhirin aja sesi cerita 30 hari 30 cerita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. See you the next day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.